Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Pisces, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Pisces, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya si dia yang kelihatannya untuk sampai saat ini tuh doyan banget ya, datang dan pergi dalam hidupnya kamu, timbul dan tenggelam, dekat dan menjauh energinya dia dari kamunya ya. Nah, jadi di sini kita akan cari tahu apa sih alasan yang sesungguhnya di balik sikapnya dia yang seperti ini tuh ke kamu ya. Sebelum mari memulai pembacaannya, mari ingetin bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti ya hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik, satu kali shuffle lagi Pisces. Apa yang menjadi alasan seseorang ini tuh datang dan pergi hilir mudik dalam hidupnya kamu? Ini dia. Ada energi dari The High Priestess, kemudian ada energi dari Four of Pentacles, berikutnya ada energi dari Strength Reverse, dan berikutnya ada energi dari Three of Cups. Berikutnya hadir energi dari Nine of Wands, kemudian ada energi dari Page of Wands, kemudian di situ ada energi dari Judgment, dan berikutnya di situ tuh ada energi dari Queen of Swords ya. Nah, jadi kalau melihat ini tuh menurut dia ya, memang hubungan kalian uh, secaranya sampai saat sekarang ya, memang belum ada kejelasan ya dalam hubungan kalian. Jadi ini tuh kalian tidak pernah membincangkan apakah kalian ini tuh sudah terlibat dalam hubungan pacaran gitu ya, ataukah kalian ini tuh apa gitu loh. Jadi nampaknya tidak pernah ada obrolan duduk bareng gitu ya, ngomong gitu loh dengan saling terbuka, saling mantap ya, terbuka dan mantap untuk menentukan kalian ini tuh apa sih, sedang ngapain sih gitu. Nah, jadi dia itu tuh melihat kalian itu tuh hanya sebatas kenalan. Itu. Seseorang ini tuh melihat kamu hanya sebatas kenalan. Bahkan untuk menjadi teman pun dia merasa belum, kalian itu belum teman. Karena energinya masih sangat asing ya, satu sama lain. Gitu loh. Kamu belum tahu siapa dia yang sesungguhnya. Dia juga belum ngerti siapa kamu yang sesungguhnya. Gitu loh. Walau ini maaf banget, sorry beribu-ribu maaf ya. Walau untuk beberapa mari lihat ya, tidak semua loh ya. Beberapa kalian ini tuh sudah sempet ya punya adegan intim, adegan intim adegan intim ya. Kalian bisa aja sudah sempat terlibat dalam hubungan, dalam aktivitas seksual gitu ya. Tapi di sini tuh bisa hanya kayak sebatas kamu dan dia seperti orang yang lupa diri, saling buka kancing baju, buka resleting celana. Gitu. Kalian hanya paling jauhnya itu tuh berani physical touch saja, tetapi belum berani untuk membuka hati satu sama lain, untuk membuka jiwa dari satu sama lain. Gitu. Ya. Dan memang betul kalau mari lihat tetap, jadi akhirnya karena situasinya seperti ini, tetaplah ada rasa takut jadinya. Gitu. Ada rasa takut untuk melangkah lebih jauh dengan kamu. Walaupun dia ini tuh seorang laki-laki, tapi Maria ini tuh laki-laki yang rapuh hatinya. Gitu. Jadi dia itu punya ketakutan, resiko akan patah hati. Gitu. Karena menurut dia kamu juga kayaknya mungkin berharap kepada dia, tapi harapannya ini tuh kok kayaknya bukan keharapan urusan apa ya, menjalani dan membangun hubungan, begitu asumsi dari si dianya gitu loh. Dia tidak merasa bahwa kamu punya maksud dan tujuan untuk menjalani dan membangun relationship dengan dia. Ini asumsi dia ya. Nah, jadi ketika dia punya penilaian demikian terhadap kamu, maka itu yang membuat dia kayak
semakin takut dan harus berhati-hati dalam bersikap kepada kamu. Makanya mainnya dia itu tuh pas dia lagi nekat untuk deketin kamu, dia deket. Tapi sebentar, ini tuh kan mari lihat sebentar-sebentar ya energi kedatangannya dia ke kamu ya. Tapi kemudian ketika dia udah deket, wah rasa takutnya itu tuh mengganggu dia. Jadi sehingga wah lompat dia, harus langsung cepet-cepet kabur dari kamu. Gitu. Karena kalau nggak kabur, resikonya patah hati, resikonya malu, resikonya kecewa berat. Bahwa ini tuh dia patah hati berat, malu berat, kecewa berat. Mainnya ini berat-berat semua ini kalau penilaiannya dia. Nggak yang kak, alah kalau aku deketin, tapi kemudian aku nggak diterima sama Pisces, paling cuman malu sebentar aja. Enggak kayak gitu. Ih, malu berat aku. Kemana nanti muka aku ini? Kemana nanti harga dirinya aku? Gitu. Langsung dramatis. Gitu ya. Langsung dramatis dianya. Ih, nanti patah hati berat aku. Mampus nanti kalau untuk healing ya. Ih, gak sanggup aku. Gitu. Gitu dianya. Jadi mari bilang ini adalah orang yang belum siap untuk mengambil resiko dengan kamu. Belum. Gitu loh. Kalau hanya untuk apa ya, mampu menggenjot adrenalinnya dia, tapi ini adrenalinnya tadi durasi pendek. Nah dia bisa, makanya ketika dia berhasil menggenjot energi apanya dia ya, energi nekatnya dia, dia datang hubungin kamu gitu ya. Tapi kemudian dia pendek-pendek dia berinteraksi, terus dia kabur lari gitu ya kan. Di sana mari bilang ini orang kayak merasa bahwa dia harus main hati-hati, dia harus main hati-hati dengan kamu sebab dia belum tahu kamu gitu ya, dia belum bisa membaca kamu dengan baik juga gitu. Jadi kayak orang ini tuh merasa dia masih harus meraba-raba kamu, masih meraba-raba siapa kamu, apa maksud tujuannya kamu gitu ya, bukan meraba-raba gimana ya. Gitu, untuk kayak dia masih harus kayak mengenali kamu ya, dan kemudian dia bisa untuk percaya sama kamu, sehingga bukan lagi sikapnya dia on off ke kamu, tapi lebih besar ya, lebih besar rasa mampunya dia untuk ber-effort gitu loh, untuk ber-effort dalam relationship-nya kalian berdua ini gitu ya. Nah di sana, namun kalau mau dilihat sekilas ya, sepertinya hubungan ini tuh kayaknya nggak bakal berhasil ini. Sorry ya Pisces ya, ini tuh kamu hanya kayak sedang punya pengalaman aja ini dengan dia ya. Kalau mari nampak ini energi secara garis besarnya kalian ya, ini tuh hanya kayak kamu dan dia itu tuh sama-sama punya pengalaman hubungan yang membingungkan. Udah kayak gitu aja. Gitu. Karena kalau energi yang seperti ini tuh ya, walaupun dia seorang pria, tapi bagaimana layaknya seorang pria mengusahakan sebuah hubungan, kayaknya dia enggak punya power itu. Mari lihat. Dia enggak punya power itu di sana. Jadi artinya gini, kalau kamu misalnya punya pemikiran ya, apa ini orang mau ngerjain aku? Sebenarnya enggak juga sih dia mau ngerjain kamu. Malah dia pun ikut nih merasa dikerjain. Gitu. Kalau kamu merasa dia ngerjain kamu, dia pun bisa itu tuh merasa bahwa dia sedang dikerjain kamu. Gitu. Apalah mungkin pemikiran-pemikiran negatifnya kamu tentang dia, dia pun punya pemikiran yang serupa sama ini, sama bagaimana pemikirannya kamu tentang dia. Itu di sana ya. Jadi yang paling jauh relationship kalian berdua ini, paling jauh ini ya, paling nekat ini hanya hubungan fisik saja, tapi tidak sempat menjalani sebuah relationship yang baik,
membangun hubungan yang sehat. Nggak sempat ini, mari lihat ke arah sana ya. Gitu. Sana. Walaupun, tapi kecuali kalau kamu ngegas ya. Kecuali kalau kamunya itu tuh mau ngegas dalam hubungan ini. Walaupun kamu perempuan sekalipun ya. Nah, kalau kamu yang berani berjuang, mungkin chance-nya kamu bisa bersama dengan dia itu tuh naik ini ke poin 70%. Chance kamu bisa bersama dengan orang ini. Tapi kalau kamu wanita misalnya yang memang pakai prinsip, nggak bisa perempuan deketin laki-laki, nggak boleh. Kamu masih tetap menjaga norma-norma budaya kita sebagai seorang wanita di Asia ya, ataupun di Indonesia gitu ya. Nah kalau kamu masih pegang prinsip yang seperti itu, kamu yang ingin diperjuangkan, nggak akan dapat. Kamu kemudian hanya akan terjebak dalam kebingungan dengan orang ini. Gitu. Karena harapannya kamu itu tuh harapan yang tidak terwujud nyata. Gitu. Karena kalau dengan dia yang harus diperjuangkan gitu loh. Dia ibaratnya kayak harus dipaksa, ayo kamu pacaran sama aku gitu. Gitu. Mau nggak mau kamu harus jadi energi maskulin. Walaupun misalnya dia itu tuh gendernya laki-laki. Katakan tubuhnya dia tinggi tegap ya, layaknya koboi misalnya gitu ya. Laki-laki macho, six pack dan sebagainya gitu. Jantan banget, manly sekali. Tapi kalau untuk urusan dengan kamu, maunya dia ya kamu memperjuangkan dia. Gitu. Karena kalau kamu berharap dia memperjuangkan kamu, enggak akan berani. Ya paling-paling kayak gitu, datang sebentar, hei halo apa kabar, gini dan gitu dengan kamu, terus kabur, lari. Gitu. Wah dia rasa udah nggak aman ya. Kayak ada perasaan terancam terus-terusan. Gitu. Merasa terus-terusan terancam. Ya, terancam. Lagi-lagi ya, terancam dia bisa malu di depan kamu, dia bisa patah hati gara-gara kamu, dia bisa kayak kehilangan harga diri kah, apalah gitu. Banyak itu pikiran-pikiran, banyak itu tuh kayak ketakutannya dia, gambar-gambaran horor dalam pikirannya dia ataupun dalam perasaannya dia. Seperti itu. Ya, jadi ini tuh bukan tipe yang kayak ngegas gitu. Benar-benar mengupayakan, enggak kayak gitu dia. Timbul tenggelam energinya pas dia lagi berani, dia datang, hai halo kamu apa kabar, jumpa yuk dan sebagainya. Nanti tiba-tiba ada serangan mendadak dari dalam dirinya dia ya, tinun bunyi alarm, warning dalam dirinya, langsung dia ngilang gitu. Nanti kalau dia misalnya perasaannya sudah netral ya, atau dia bisa melampaui untuk sebentar ketakutannya dia tadi, nanti dia datang lagi deket sama kamu gitu. Jadi bukan dia hanya mempermainkan kamu nih ya, tapi dia juga bisa lah, kalau lah dikatakan dia sedang mempermainkan ya. Dia bukan sedang mempermainkan kamu saja, tapi dia pun boleh itu tuh mempermainkan diri sendiri dia juga. Gitu loh. Nah, tapi bisa juga itu tuh dikatakan bahwa ketika dia mendekati kamu, itu tuh dalam bentuk trigger dia ya. Jadi ibaratnya dia tuh kayak sedang mencoba untuk sebagai pemantik ya. Mana tahu dia bisa memantik kamu supaya kamunya itu tuh yang mau ber-effort ya. Kamu yang mau kayak katakan berjuang dalam kejelasan relationship kalian ini. Seperti itu tuh di sana. Nah, kalau kamu tidak berani maju, kalau kamu tidak berani mengambil resiko, ya hubungan kalian hanya akan on off sampai kemudiannya off terus. Gitu. Ya. Gitu nih. Nah di sana. Jadi itu ya alasan mengapa si seseorang ini tuh Pisces on off kedatangannya dia dalam hidupnya kamu. Gitu. Ya. Hanya karena ngikutin kondisi keberaniannya dia aja, makanya dia datang. Gitu. Nah, karena secara garis besarnya energi dari orang ini tuh lebih kayak cenderungnya banyak takutnya.
tidak siap dalam mengambil resiko, ya, ngambil resiko untuk lebih jauh lagi dengan kamunya. Kayak gitu ya. Nah, jadi anggap sajalah ini sebagai kayak pengalaman hidupnya kamu, bahwa kamu pernah punya kisah ya, bingung-bingung gara-gara seseorang gitu ya, terlibat dalam hubungan yang tidak jelas, bagaimana nggak enaknya ya, bertemu dengan laki-laki yang tidak berani berjuang, misalnya seperti itu ya. Hanya untuk memperkaya pengalaman hidup saja bikin dengan si seseorang ini gitu. Kalau untuk berani berekspektasi ya, kalau kamu sudah berani untuk menginginkan hal misalnya dia mau serius lah, dia mau apalah, itu kamu jangan coba-coba gitu. Jangan coba-coba. Kalau kamu berani berekspektasi, maka kamu juga harus berani berjuang. Udah gitu. Kalau kamu nggak berjuang, hanya berani-beraninya ekspektasi saja, patah kamu nanti. Sakit sendiri. Karena nggak mungkin ekspektasi kamu itu tuh terjadi. Nggak mungkin. Gitu. Ya, nggak bisa kayak positif thinking aja. Oke, dia sekarang belum sesuai dengan idealnya aku, dia masih membingungkan aku, dia masih datang on off, nanti dia itu tuh mau itu tuh secara alamiah dianya jadi lebih sungguh-sungguh sama kamu, dia mau lebih serius sama kamu. Kamu jangan pakai positif thinking seperti itu. Kamu hanya sedang ngasih racun dalam dirinya kamu sendiri. Itu ya. Positif boleh, tapi tengok-tengok juga dia kepositifan itu tuh kemana gitu loh. Karena kalau ini enggak akan ada nih, api beraninya dia itu tuh enggak akan ada itu ya. Niat berjuangnya itu tuh enggak akan ada. Itu nekat-nekatnya itu tuh nekat durasi pendek aja itu. Jadi kayak hit and run gitu ya, modelnya orang ini di sana ya. Oke lah, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Pisces, Capricorn, Leo, berikut energi dari Cancer, Sagittarius ada di sini, Aries hadir, berikut energi Pisces dan Libra menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.